Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Oda. Perkenalkan, saya Wijayanti Pulung Rahayu selaku host pada episode podcast kali ini. Jadi kita kedatangan tamu yang sangat spesial membahas tentang digitalisasi produk hukum daerah. Bersama dengan saya, Bapak Dr. Andes Makmur Marbun, MSI, selaku Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Selamat siang Bapak. Siang Mbak. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Bapak gimana Pak kabarnya? Sehat juga. Sehat juga, Ya, alhamdulillah. Bagaimana Bapak kesibukan Bapak akhir-akhir ini selaku Direktur Produk Hukum Daerah? Wah, ini kalau kita bicara kesibukan ya, rata-rata tugas di Ditjen Oda ini kan sangat luas ya, terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan ini. Ya, saking luasnya, memang kita harus berinovasi, betul membuat bagaimana supaya penyelesaian situasi itu cepat, tepat, dan memang itu ada bermanfaat. Artinya itu kan bisa dirasakan cepat oleh masyarakat di daerah, seperti itu. Bagaimana tanggapan Bapak dengan komunikasi, koordinasi antara pusat dan daerah? Saya berterima kasih juga ya, setelah dipercayakan oleh Pak Dirjen Oda, saya 2020 menjadi Direktur Produk Hukum Daerah. Terus terang saya mencoba mencermati kira-kira apa sih yang mau saya buat di sini. Di samping tentunya tugas kami di Direktorat Produk Hukum Daerah sudah jelas diatur di Permendagri. Tetapi kira-kira apa sih yang mewujudkan antara dari Pulau Abang sampai ke Merauke sana itu membuat kita itu ada komunikasi. Artinya kan komunikasi yang dibangun dalam rangka percepatan penyelesaian tugas-tugas. Itu yang pertama yang coba saya amati, sehingga kita membuat salah satu aplikasi baik itu antar kita dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan bahkan itu ke DPRD, baik itu di provinsi, kabupaten, kota. Itu yang saya bayangkan, supaya bagaimana akselerasi regulasi-regulasi yang akan dibuat itu kan bisa cepat terselesaikan. Sangat kompleks sekali Bapak, apalagi Bapak mengemban tanggung jawab yang sangat besar. Tapi selalu semangat ya Bapak. Harus semangat. Semangat. Lalu Pak, kita bahas nih tentang produk hukum daerah sendiri. Direktorat Produk Hukum Daerah, tugas dan fungsinya tuh apa sih Bapak? Pertama, mencermati ya, tugas dari Direktorat Produk Hukum Daerah ini, kalau menurut saya itu jantung penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Bagaimana kita membina. Kenapa saya sampaikan seperti itu kan? Di amanat Undang-Undang 1945 di pasal 18 itu kan jelas disebutkan di sana, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota diberi kewenangan tugas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan azas otonomi kan itu. Nah, kalau itu dilakukan, Undang-Undang Dasar loh ya, Undang-Undang Dasar 1945. Kalau itu yang diberikan, terusnya dalam bentuk apa ini? Bentuknya ya sudah apa yang mengatur, yaitu perda, peraturan kepala daerah, dan keputusan kepala daerah. Kan ada 3 nih, tambah lagi 1 keputusan DPRD-nya. Itu yang esensi sekali itu. Nah, kalau begitu berarti pembentukan peraturan daerah ini, produk hukum daerah ini, yang kita kenal dengan perda ini, ternyata itu amanatnya itu sangat dalam. Undang-Undang Dasar 1945, nggak main-main. Selaku dasar Indonesia. Nah justru itulah yang saya bilang, kalau saya sampaikan kepada teman-teman di daerah, kepala biro hukum, kabak hukum, baik itu alat kelengkapan DPRD yang bertugas membuat regulasi kebijakan daerah, karena kebijakan daerah kan diatur di dalam Undang-Undang 23/2014. Dan lagi di PP 12/2017 jelas di sana. Posisi kita sebagai apa di Kemdagri dalam mengatur, membina selaku Korbinwas Pemda kan itu. Nah, saya tugasnya itu bagaimana melakukan pembinaan dan pengawasan pembentukan produk hukum di daerah. Kenapa itu dilakukan? Supaya perda itu, peraturan kepala daerah itu tidak bertentangan, harus selaras dengan undang-undang PP yang dibuat oleh pemerintah pusat. Sehingga saya sampaikan itu kepada teman-teman di KL. Boleh undang-undang dibuat, boleh PP dibuat, tapi akhirnya itu nanti akan diterjemahkan di dalam perda di daerah. Perda dengan peraturan kepala daerah. Artinya
undang-undang ini dinyatakan sukses, PP ini dinyatakan itu berjalan dengan baik apabila sudah bisa diterjemahkan oleh teman-teman di provinsi, kabupaten, kota untuk membuat satu dalam bentuk regulasi. Kalau tidak dilakukan berarti kan tidak bisa dilaksanakan di kabupaten, kota dan di provinsi, kabupaten, kota. Nah, artinya itu yang saya bilang kalau kita melihat dari tatanan pemerintahan itu kan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota itu, ya itulah yang akan dibagi di sana itu kan urusan konkuren itu kan. Itu sebenarnya intinya. Kalau kita menyadari itu nggak ada masalah menurut saya. Asal dia tahu dia posisinya di mana seperti itu. Contoh sekarang kan keluar undang-undang cipta kerja kan gitu ya. Kaget semua kaget. Bagaimana nih? Bayangin aja 79 undang-undang buat jadi satu. Tiba-tiba begitu buat itu undang-undang keluar nih PP 49 turunannya perpresnya 6. Begitu turun itu semua kan mengamanatkan ke daerah. Lo ke daerah lo semua lo. Semua mengamanatkan ke daerah, suruh bikin ini, perda ini, semua ke daerah. Kalau itu yang terjadi, berarti daerah itu kan siapa? Kita kan Kemdagri nih. Kalau bicara daerah, Korbinwas umumnya itu Kementerian Dalam Negeri. Nah, terus bagaimana kita? Nah, kan gitu loh. Jadi itu yang memang yang saya tangkap betul, sehingga saya harus melakukan terobosan-terobosan bagaimana pemerintah provinsi, kabupaten, kota itu bisa betul-betul selaras dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Seperti itu. Kalau tadi Bapak ada UU Cipta Kerja, berarti kan banyak sekali nih implikasi, lalu perubahan-perubahan yang sangat dinamis Bapak. Lalu menurut Bapak bagaimana harusnya pemerintah daerah menyikapi hal tersebut Bapak dengan menghadapi perubahan-perubahan dan hal-hal yang sangat dinamis itu Bapak? Sebenarnya pada saat itu nggak boleh gamang kita, karena kenapa? Setelah itu dilihat, loh ternyata ada setelah keluar Undang-Undang nomor 11 2020 dengan ada Perpu, terakhir itu keluar Undang-Undang nomor 6 2023. Nah di situ waktu ingat dulu sebenarnya begitu dikeluarkan itu PP-nya di bulan Februari 2021. Saya dengan Pak Dirjen sudah kami langsung buat surat ke daerah loh. Jadi kalau lihat itu PP-nya ditandatangani bulan 49 PP itu dibuat di bulan Februari, 9 Maret saya dengan Pak Dirjen Pak Dirjen sudah menyampaikan kepada kami mengantisipasi, kita sudah mengirim surat ke gubernur, bupati, wali kota, ketua DPRD provinsi, kabupaten, kota. Yang isi surat kita itu apa? Ini sudah ada undang-undang yang baru, sudah ada PP yang baru. Silakan disesuaikan dengan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memang sekarang ini yang bertentangan, yang tidak selaras lagi dengan bunyi dengan PP tersebut. Bulan Maret 2021 kita sudah sampaikan. Artinya antisipasi kita untuk selaku pembina Binwas umum kepada provinsi, kabupaten, kota sudah kita buat di bulan Maret 2021. Ingat betul itu. Sehingga setelah itu kita berikan ruang kepada teman-teman di provinsi, kabupaten, kota, sehingga terinventarisirlah perda dengan peraturan kepala daerah itu, totalnya itu 17.317 perda dan peraturan kepala daerah. 17.317. Langsung ya. Sok sih sebenarnya kita loh banyak sekali. Tapi karena kenapa? Yaitu tadi amanat dari Pak Presiden menyatakan salah satu kan agenda prioritasnya itu melakukan simplifikasi regulasi. Simplifikasi regulasi itu sudah dibuat di dalam Undang-Undang 11 2020 yang keluar. Kita coba terjemahkan bagaimana pelaksanaan undang-undang tersebut yang sudah dikeluarkan dengan PP itu bisa dilaksanakan oleh seluruh tingkatan pemerintahan di provinsi, di kabupaten, kota. Apalagi itu kuantitasnya ya Pak, sangat banyak. 17.000. Luar biasa. Nah kalau dibuat secara manual mana bisa seperti itu. Iya. Lalu Bapak dengan perubahan yang sangat banyak, lalu produk hukum ternyata yang sangat banyak, bagaimana direktur Bapak selaku direktur membuat terobosan-terobosan itu Bapak, tadi kan Bapak bilang ada inovasi, ada terobosan untuk mengorganisir seluruh peraturan itu agar cepat, agar terinventarisir dan teratur. Pak Dirjen saya laporkan, saya bagus sekali waktu itu coba
bagaimana sih akselerasi percepatan kebijakan ini yang berubah ini segera tertransfer ke daerah. Nah, kami melihat pada saat itu, mungkin salah satu sekarang mungkin yang sampai saat ini loh ya. Oh, saya lihat pertama, kalau membuat perda itu di daerah siapa sih sebenarnya? Itu harusnya kan persetujuan bersama. Siapa sih? Oh, berarti pemerintah dari kepala daerah, pemerintah daerah dengan DPRD. DPRD itu siapa sih ini? Ternyata ada alat kelengkapan DPRD itu namanya Bapemperda. Kan Bapemperda, Badan Anggaran, Badan Kehormatan. Nah, itu yang pertama kita sasar, lo sampaikan kepada mereka. Makanya kita buat satu komunikasi dengan mereka. Ini sudah ada undang-undang, sudah ada PP. Silahkan segera disesuaikan dengan tentunya membuat program perda. Kalau tidak dibuat perencanaan peraturan daerah per tahun, kan tidak bisa dibahas, tidak bisa dilaksanakan dan itu cenderung nanti kan tidak bisa diwujudkan. Itu pertama dari kebijakan nih. Nah, kebijakan kita lakukan pendekatan kepada Bapemperda, alat kelengkapan DPRD, baru masuk ke Biro Hukum Kabupaten Kota dan Kabak Hukum Kabupaten Kota. Itu dari aspek kebijakan. Nah, apakah hanya di situ? Saya berpikir dulu waktu pertama sampai, loh orang datang dari Papua membawa rancangan peraturan daerah 5 set gitu dibawa untuk dibahas. Loh, kalau ini dibahas, loh gimana jalan ceritanya? Datang seluruh Indonesia tuh. Pada saat saya masih terus saya sampaikan, kalau ini dilakukan, cost-nya besar, waktunya lagi, kapan selesainya? Nah, sehingga saya berpikir harus ada inovasi. Inovasi itu saya diskusikan dengan teman-teman saya tim di Direktorat PHD itu, saya sampaikan kira-kira core bisnis kita apa sih ini? Nah, disampaikan begini. Sesudah itu, oh ya, terus orang ini datang membawa berkas segini, apakah begini terus? Begitu. Kadang ada yang dikirim melalui email dikirim melalui macam-macam lah itu. Jadi sehingga nggak terorganisir ya. Saya bilang, saya tidak menyalahkan yang sebelumnya, tetapi mungkin sebelumnya itu belum sampai sana. Begitu sampai saya lihat, ya sudah saya harus membuat satu inovasi yang memaksa, yang membuat daerah ini tidak lagi secara manual datang ketemu saya. Bayangin aja, 38 provinsi sekarang. Umpamanya kalau datang setiap hari membawa rancangan perda, kadang-kadang satu provinsi itu bisa sampai 30 rancangan perda. Perkada sampai kayak DKI itu hampir 200 sekian peraturan kepala daerah. Bisa bayangkan apa yang terjadi. Nah, pada saat itu, ingat saya itu di bulan Oktober 2020, COVID pada saat itu, karena kebetulan kita tidak ke daerah, saya 3 bulan standby di ruangan mencoba kira-kira apa sih core bisnisnya di sini, pelayanan seperti apa, karena kayak SOP-nya seperti apa. Saya dapatlah itu namanya IPerda. Kita buat itu mewujudkan seperti ini. Oh, kita buat, saya panggil teman saya, kebetulan ada konsultan di bidang IT, saya minta tolong dibuat seperti ini konsepnya, yang artinya semua ini kan tidak perlu ketemu saya, tidak perlu lagi datang ke kita, cukup dikirim melalui satu sistem. Nah, itulah kita beri waktu 3 bulan pada saat itu. Saya dengan dia 3 bulan dengan tim, saya buat tim, kita setiap hari ketemu, dan kalau mereka mau ketemu, kadang mereka di hangout di warung apalah namanya yang jual kopi itu. Jadi supaya mereka itu duduk membuat suatu sistem aplikasi yang bisa menerjemahkan apa yang saya sampaikan. Nah, pada saat itu 3 bulan, Oktober, November, Desember, 14 Januari 2021 saya launchingkan itu IPerda untuk provinsi dulu. Provinsi saya buat launchingkan dulu itu karena harus, walaupun belum sempurna karena anggaran kan tidak ada. Dari situ awal mulanya itu karena memang pada saat itu COVID memaksa kita tidak boleh datang ke Jakarta. Nah, seperti itu. Alhamdulillah sekarang IPerda itu sampai ke provinsi, kabupaten, kota, dan sampai ke kementerian. Sudah terintegrasi itu semua. Dan artinya tidak banyak uang yang dipakai. Inovasi yang kita lakukan, dan sekarang kita sudah mendapat itu penghargaan dari Hukum HAM itu. Hak cipta. IPerda itu. Karena kenapa? Kita sekarang daerah, provinsi cukup
kita berikan kabupaten kota tidak perlu mereka bikin server, bikin itu nggak beraplikasi, hanya Upload mereka saja pakai ya, Pak. semua. Servernya udah disiapkan oleh Mendagri di sini, servernya dipakai untuk seluruh Indonesia. Sekarang ternyata dari daerah itu nggak perlu lagi Jakarta, nggak perlu keluarkan uang lagi. Semua tidak kertas nggak perlu lagi. Sudah sekarang udah by system. Sekarang Pak Dirjen dimanapun Pak Dirjen kemana ke Aceh langsung di approval. Ya jadi begitu jadi sampai ke provinsi tidak perlu lagi melalui penghubung karena semua sudah begitu di approval di sini sudah langsung sampai ke Iperda ke provinsi kabupaten kota. Bayangkan saja sekarang ada penjabat sekarang 107 kalau semua datang ke Jakarta sekarang itu semua by system bisa dicek nanti di sistem dicek bisa di tracking dilihat begitu di Pak Dirjen tanda tangan di approval semua bisa sampai langsung ke Sulawesi Barat sampai ke Papua sampai ke Aceh tidak perlu penghubung nggak perlu ya nggak sampai lagi kita bisa dicek seperti itu sangat efektif dan efisien banget ya Pak. Iperda ini Iperda ini apakah masih ada hambatan-hambatan Pak dalam pelaksanaannya misalnya provinsi dan daerah kan perlu menyesuaikan Bapak dengan sistem-sistem yang baru ini lalu bagaimana Bapak? Kalau kita mau maju biasanya kan hambatan itu ada tapi bagaimana kita mensiasati hambatan tersebut terus terang hambatannya ada contoh apa? Hanya signal di daerah signal itu kan di daerah itu kan secara itu signal karena dia akan mengirim melalui signal. Kedua sumber daya manusia di daerah yang biasanya dulu sangat manual ternyata berubah menjadi itu butuh waktu tetapi kami dengan tim di DHD itu sudah membuat suatu ini kayak video tutorial untuk mereka. Jadi kalau umpamanya kayak kemarin DOB 4 kita sudah kirim tutorialnya ini dengan ini dipakai dengan ini silakan dengan ini dengan cukup memakai artinya bagaimana kita sih sebenarnya karena saya pikir tidak ada yang tidak bisa nyatanya kemarin di Intan Jaya itu ya datang ke kita di sini kita coba kasih karena mereka belum paham kita sampaikan kita belajar nggak sampai 2 jam 20 orang itu bisa. Jadi sekarang juga kemarin kan ke Merauke nih diajarin Iperda seperti apa kabupaten kota datang dengan provinsi nggak susah sangat sederhana dan ada di situ buat ini dari sini ke sini sudah ada kita butuh. Jadi kalau dia bilang udah kalau dia memahami biasa memakai handphone dengan medsos, saya pikir nggak ada masalah. Buktinya sampai sekarang. Tapi memang persoalan yang utama sekarang saya lihat bagaimana ketersediaan infrastruktur signal yang di daerah itu yang menjadi menurut saya sampai saat ini yang itu aja kalau masalah sumber daya manusia menurut saya kan bisa tertangani dengan kita seperti itu. Lalu penerapan aplikasi kan dianggap berarti suatu terobosan yang sangat bagus ya Pak, apalagi provinsi, kabupaten, kota tidak perlu lagi ke sini. Lalu misalnya ada perubahan-perubahan juga bisa langsung online, Bapak. Yeah. Lalu yang menjadi harapan Bapak ke depannya untuk aplikasi ini, lalu untuk provinsi dan kabupaten, kota dalam pelaksanaannya Bapak ke depannya, apakah ada ide-ide lagi Bapak tambahan gitu? Ya, kemarin sebenarnya saya agak sedikit, mohon maaf ya teman-teman yang mendengar podcast ini ya, baik itu provinsi, kabupaten, kota, memang sedikit saya ancam memang. Saya ancam begini, tidak ada lagi kabupaten yang datang ke provinsi untuk fasilitasi rancangan perda. Saya bilang, tidak ada, saya absen. Setiap saya melakukan Zoom meeting juga saya absen. Kabupaten mana yang masih mempertahankan manual datang ke provinsi supaya jalan-jalan? Tidak ada lagi. Nah, memang harapan kita seperti itu. Nah, yang sedang saya pikirkan sekarang, bagaimana provinsi, kabupaten, kota, Iperda ini yang kita berikan kepada mereka bisa terintegrasi dengan rancangan peraturan kepala daerah yang datang dari dinas. Contoh nih, dari dinas kesehatan mau buat masalah stunting. Apakah harus ke sini kan bisa melalui Iperda dulu. Karena kami sudah ada namanya analis kebutuhan perda. Sistem juga itu. Analis kebutuhan perda itu perda-perda mana yang sudah ada itu di Perda. Baru indeks kepatuhan daerah dalam pembentukan perda. Sudah ada itu di Perda itu. Jadi daerah sekarang itu diberikan kemudahan supaya mereka itu tidak lagi ribut, susah lagi waktu yang tadinya itu harus secara manual, semua sudah by system di Iperda. Di Iperda sudah ada, bisa dibuka, bisa dicek, dan mereka bisa tracking. Contoh, kalau umpamanya
proses Iperda ini Perda di mana dari Provinsi Sumatera Utara. Kok sudah 4 hari belum ada kabar? Bisa di tracking. Oh, masih di subdit, masih di direkturnya, masih di sekretariat, masih di penomoran. Kalau sudah, jadi bisa di tracking yang terbuka. Nah itu namanya, itulah transparansi yang dimaksud. Jadi kita nggak bisa, tidak ada seperti itu. Oh, sedang diproses gitu, enggak. Mereka bisa lihat. Oh, ternyata di Pak Direktur umpamanya 3 hari, bisa mereka tanya, oh kok di Pak Direktur masih ada 5 hari, kenapa ada begitu? Nah kami sekarang, saya ada SOP, begitu contoh, persetujuan penandatanganan itu, begitu sampai ke PHD itu, ke Direktur kami pagi jam 8, jam paling lama jam 18, apa tuh jam 17 sore, sudah harus keluar dari kita. 1 hari berarti Bapak? 1 hari persetujuan, tidak ada di 1 hari pun tidak boleh lebih dari ini. Jadi semua itu saya bikin tim. Begitu masuk pagi dengan itu saya udah otomatis mana yang datang itu udah langsung. Nah seperti itu kita buat. Karena kenapa kalau nggak begitu kan orang buat apa dibuat sistem? Sekarang kan dimanapun kita bisa. Pakai HP bisa. Jadi tab itu kan kita lihat tuh tidak. Oh ini ada masalah. Kalau nggak kita reject kalau memang ada persoalan. Tapi kalau sebanyak itu ya sudah kita klik. Pak Dirjen seperti itu. Pak ada begini. Beliau kayak ke hari Minggu kemarin. Hari Minggu itu jam 11 beliau langsung approval. Pak ini sudah selesai. Sampai sudah kita kirim ke Bali. Jam 11.38 beliau approval. Jam 11.40 sudah sampai di sana. Artinya ini jujur silakan itu. Karena memang kita sudah by system. Jadi nggak perlu lagi mampir ke penghubung, tidak. Begitu beliau approval, kita sudah masuk ke akun saya, udah langsung kita kirim melalui Perda. Langsung terima di sana. Nah itu sangat bagus Bapak. Sistemnya. Nah itu gagasan dari Pak Dirjen dengan saya berdua, kita diskusi bagaimana ini Pak untuk membantu percepatan ke daerah seperti itu. Siap Pak. Terima kasih Bapak. Wah, Iperda ini berarti memang suatu ide, suatu gagasan yang sangat bermanfaat yang sekarang sudah semua digitalisasi, semua harus cepat, semua harus transparansi Bapak. Lalu Bapak, kita sedikit brainstorming Bapak. Untuk pertanyaan-pertanyaan nih Bapak kan di sela-sela kesibukan ini sangat misalnya 24 jam dalam 7 hari kerja terus Bapak mengamati sistem itu. Bagaimana Bapak mensiasati kesibukan itu Bapak? Ada aktivitas-aktivitas di sela-sela untuk biar Bapak tuh refresh lagi gitu Bapak. Kalau saya kan jam 7.30 itu setiap pagi sudah ada di kantor. 7.30 sudah ada. Pak. Karena saya udah di situ dari dulu seperti itu karena termasuk. Karena kenapa? 7.30 pagi sebelum saya berangkat ke kantor, jam 5:30 saya sudah olahraga. Artinya kenapa saya lakukan itu? Supaya saya begitu olahraga sampai di kantor saya sudah siap nih. Tenaga dan pikiran saya sudah siap sehingga ada pun masalah kan sudah siap. Kalau umpamanya lagi leha-leha tiba-tiba ada hantam begitu, langsung sakit. Kalau saya sudah, artinya saya berangkat ke kantor itu sudah siap 100% saya untuk bekerja. Dan karena kenapa? Nah itu satu. Kedua di kesibukan sehari-hari untuk penyeimbang, ya hobinya kan memang olahraga. Makanya kemarin waktu saya ke Sulawesi Barat capek kerja, saya pinjam jet ski-nya Pak Gubernur. Saya jet ski sampai 2 jam di situ. Artinya kenapa? Hobi itu bisa membantu kita untuk merefresh kita sendiri. Artinya hobi yang positif tentunya ya. Artinya supaya itu olahraga, sepeda, jogging. Memang termasuk itu olahraga yang membuat kita itu kan bisa segar lagi. Kalau enggak diimbangi kita akan bisa jadi jatuh sakit soalnya. Seperti itu. Nah itu teman-teman, harus tetap olahraga dimanapun kita punya kesibukan dari pagi sampai malam seminggu full, tetap kita harus namanya self love ya. Self love itu nggak harus buang-buang uang ya Pak, harus belanja, nggak ada uang, tapi nggak perlu olahraga saja biar tetap sehat lahir dan batin. Terima kasih Bapak. Semoga kedepannya Iperda ini bisa dikembangkan, bisa terintegrasi dengan sistem-sistem yang lain, sehingga dapat mempermudah nih Pak jalannya pemerintahan agar lebih bagus lagi ke depannya. Terima kasih Bapak telah hadir pada siang hari ini. Kita cukupkan pembahasan pada siang hari ini. Saya Wijayanti Pulung Rahayu selaku host di Oda Podcast ini, dan Bapak
Makmur Marbun, MSI. Kita pamit undur diri, Bapak. Terima kasih Bapak atas kesediaannya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.